warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Juliana, semester 5, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Pasti teman-teman semua sudah tahu apa sih teks negosiasi itu. Teks negosiasi itu kan biasanya tawar-menawar. Nah, jadi penjelasan dari teks negosiasi itu sendiri adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau bertentangan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks negosiasi. Apa sih ciri-ciri dari teks negosiasi itu? Nah, yang pertama, ciri-ciri teks negosiasi itu adalah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, antara kedua belah pihak, pihak satu dengan pihak kedua harus saling menguntungkan. Jadi, tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Jadi, ketika kita melakukan negosiasi itu tidak akan berlangsung lama, jadi harus berlangsung cepat. Dan yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi, ketika kita melakukan negosiasi itu, kepentingan bersama juga harus diprioritaskan. Yang empat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, yang keempat ini adalah bagaimana kita mencari penyelesaian untuk sebuah negosiasi. Jika cara yang pertama tidak disetujui, maka harus mencari cara yang lain agar terjadinya kesepakatan. Nah, yang selanjutnya adalah struktur isi teks negosiasi. Yang selanjutnya adalah struktur isi teks negosiasi. Jadi struktur isi teks negosiasi itu ada 5. Yang pertama ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, dari kelima ini kita akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi itu adalah pembukaan atau awalan dari sebuah percakapan teks negosiasi. Yang kedua adalah pengajuan. Nah, yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan ini maksudnya ketika seorang pembeli ingin mengajukan sesuatu barang atau jasa yang ingin dibelinya. Yang ketiga adalah penawaran. Nah, penawaran ini adalah puncaknya dari sebuah teks negosiasi dengan barang yang ingin dinegosiasikannya. Yang keempat adalah persetujuan. Nah, apabila telah melakukan penawaran, lalu selanjutnya akan ke persetujuan, apakah jadi atau tidaknya membeli suatu barang tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini maksudnya adalah akhir dari sebuah percakapan teks negosiasi. Nah, penutup ini penutup biasanya seperti ucapan terima kasih atau salam. Nah, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun. Jadi ketika kita melakukan negosiasi itu juga harus tetap menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Ungkapan persuasif ini maksudnya adalah ungkapan untuk mengajak. Dan yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Berisi pasangan tuturan di sini maksudnya jadi ketika kita melakukan interaksi itu harus ada lawan bicaranya ya teman-teman. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi ketika kita melakukan negosiasi antara si penjual dan pembeli harus sama-sama saling menguntungkan. Tidak boleh ada yang dirugikan satu sama lain. Selanjutnya adalah bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Siapa yang memerintah? Si pembeli. Dan siapa yang memenuhi perintah? Si penjual. Dan yang terakhir adalah tidak berargumen dalam satu waktu. Jadi ketika kita melakukan negosiasi itu, kita tidak berargumen dalam satu waktu, bisa waktu berikutnya dan berikutnya lagi ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, kaidah kebahasaan teks negosiasi, dan yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara menyusun teks negosiasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan diusung. Jadi, kita harus menentukan topik apa dulu yang akan kita
kita bahas dalam negosiasi itu. Yang kedua, menentukan objek yang akan dinegosiasikan. Nah, objek apa yang akan kita negosiasikan? Misalnya antara penjual dan pembeli di pasar bernegosiasi tentang harga sayur dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan tokoh yang akan terlibat. Siapa yang akan terlibat di dalam negosiasi itu? Misalnya penjual dan pembeli. Yang keempat, menentukan judul. Nah, judul apa yang akan kita ambil dalam sebuah percakapan teks negosiasi itu. Yang selanjutnya, menentukan kerangka karangan. Dan yang terakhir adalah menentukan gagasan pokok. Nah, yang terakhir ini adalah kita harus menentukan dulu gagasan pokoknya ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang negosiasi, itu ciri-cirinya, kaidah kebahasaannya, dan langkah-langkah menyusun teks negosiasi itu sendiri. Nah, saya atas nama Yeni Juliana mengucapkan terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.